Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami akan mempresentasikan tentang materi tata kelola perusahaan yang beranggotakan yang pertama Tri Joko Bagus Santoso, kedua Wulan Rahmayanti, dan ketiga saya sendiri Heru Cokro Hadianto. Slide selanjutnya. Definisi tata kelola perusahaan yaitu sebagai suatu kesatuan menyeluruh yang mencakup aspek hukum, budaya, dan kelengkapan institusional lainnya yang menentukan hal apa saja yang dapat dilakukan perusahaan, pihak mana saja yang mengontrol perusahaan, bagaimana kontrol tersebut dilakukan, serta bagaimana resiko dan manfaat dari berbagai aktivitas dialokasikan. Tata kelola perusahaan diharapkan dapat mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Tujuan tata kelola perusahaan. Yang pertama, mendorong pengelolaan perusahaan lebih profesional, transparan, dan efisien, serta memperdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan bagi tercapainya daya saing secara nasional maupun internasional. Yang ketiga, mendorong dan mendukung pengembangan pengelolaan sumber daya dan timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya ada pihak dalam tata kelola perusahaan. Yang pertama ada pemegang saham, direksi, dan yang ketiga ada manajer. Pemegang saham merupakan individu maupun kelompok yang menempatkan dananya menjadi kepemilikan pada suatu perusahaan. Karena merupakan pemilik dari perusahaan, pemegang saham berhak memperoleh keuntungan berupa dividen atas keberhasilan operasi perusahaan. Yang kedua ada direksi, yaitu seorang individu terpilih yang bersama dengan direksi lain bertanggung jawab penuh atas kegiatan dan kebijakan suatu perusahaan. Kumpulan direksi perusahaan dinamakan sebagai jajaran direksi atau board of director. Yang ketiga ada manajer, yaitu individu yang ditunjuk sebagai person in charge atau PEC dalam penerapan tata kelola perusahaan. PEC ini bersama dengan manajer lainnya secara aktif merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi kinerja setiap divisi departemen dalam perusahaan. Selanjutnya ada pilar dan prinsip tata kelola perusahaan. Yang pertama ada transparansi, yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga ada tanggung jawab, kesesuaian di dalam pengelola perusahaan terdapat peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat ada keadilan, keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada elemen-elemen tata kelola perusahaan. Terdapat beberapa elemen kunci dalam tata kelola perusahaan. Yang pertama ada pengembangan, penerapan, dan pengelolaan budaya etis perusahaan. Yang kedua ada corporate codes of conduct. Dasar dari sebagian besar program etika perusahaan adalah aturan perusahaan. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang etis. Salah satu elemen kunci dalam tata kelola perusahaan dan akuntabilitas adalah tone at the top dan peran pemimpin dalam mengembangkan, memelihara, mengawasi perusahaan. Yang selanjutnya ada benturan kepentingan. Benturan kepentingan merupakan situasi di mana insan perusahaan
yang karena jabatan atau posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Untuk kinerja hasil keputusan yang dapat merugikan bagi perusahaan. Apa saja penyebab terjadinya benturan kepentingan? Yang pertama ada penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batasan pemberi wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada perangkap jabatan. Perangkap jabatan yaitu pegawai menduduki 2 atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel, sehingga yang telah diatur dalam peraturan-peraturannya. Selain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terus yang ketiga ada hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang memiliki oleh pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya. Yang keempat ada gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas yang lainnya. Yang kelima ada kelemahan sistem organisasi. Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada. Yang terakhir ada kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi yaitu keinginan atau kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan. Yang pertama ada komitmen dan keteladanan manajemen perusahaan dalam mempergunakan wewenang. Terus selanjutnya ada partisipasi dan keterlibatan karyawan dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan. Yang ketiga ada perhatian khusus terhadap hal-hal tertentu yang dianggap beresiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Selanjutnya ada pengungkapan dan transparansi. Pengungkapan dan transparansi menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan semua informasi material mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Beberapa informasi material tersebut antara lain kondisi keuangan, struktur kepemilikan, transaksi pihak berelasi, dan tata kelola perusahaan. Prinsip pengungkapan dan transparansi mendukung adanya pengembangan standar internasional yang berkualitas tinggi yang dapat berperan dalam transparansi dan daya banding laporan keuangan antara perusahaan dan juga antar negara. Selanjutnya ada pemegang saham. Pemegang saham adalah orang yang telah membeli saham atau telah menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan. Saham merupakan surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain. Menurut besar kecilnya modal yang disetor. Rapat umum pemegang saham merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan pesaing yang berkaitan dengan modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dari peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab direksi. Jenis-jenis pemegang saham. Yang pertama, shareholder, yaitu pihak perorangan
perusahaan atau lembaga yang memiliki setidaknya satu saham di suatu perusahaan. Yang kedua, pemegang saham minoritas, yaitu pemegang saham yang memiliki kurang dari 50% saham perusahaan. Yang ketiga, pemegang saham mayoritas, yaitu pemegang saham yang memiliki lebih dari setengah saham perusahaan. Selanjutnya ada tanggung jawab pemegang saham. Yang pertama harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan. Yang kedua, pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai peraturan. Yang ketiga, pemegang saham harus dapat memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan harta pribadi. Yang keempat, pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan. Perlu diupayakan akuntabilitas dan hubungan antara perusahaan dapat dilakukan dengan jelas. Selanjutnya ada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan stakeholder adalah mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, pemerintah, investor, masyarakat, karyawan, dan mitra bisnis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip agar hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik. Perusahaan menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan gender serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan karyawan. Perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama masyarakat sekitar perusahaan, serta penggunaan produk dan jasa perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.